Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kakak di channel Edukasi Rani Fauzi. Pada video kali ini, kakak akan coba bahas mengenai suhu dan konversi satuan suhu ya. Yang mana adik-adik pasti udah nggak asing lagi dengan istilah suhu ya. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik sedang demam, pasti itu menunjukkan bahwa suhunya sedang tinggi, betul ya? Nah, sedangkan kalau misalnya kedinginan, pasti suhunya sedang rendah gitu ya. Oke, kita langsung saja menuju materinya. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari suhu secara fisika atau secara IPA merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas ataupun dinginnya suatu benda. Jadi, suhu itu merupakan suatu ukuran ya. Nah, seberapa panas ataupun dinginnya suatu benda. Ketika suhunya tinggi berarti itu panas, kalau suhunya rendah berarti dingin, betul ya? Nah, adapun alat untuk mengukur suhunya namanya adalah termometer. Yang mana termometer yang sering kita jumpai baik di laboratorium ataupun di rumah gitu ya untuk mengukur suhu adik-adik, itu di dalamnya terdapat cairan. Nah, cairannya biasanya ada yang alkohol, ada juga yang raksa ya. Adapun perbedaannya, bahan yang digunakan untuk pengisian termometer itu yaitu yang pertama untuk alkohol itu harus diberikan warna terlebih dahulu agar dapat dibaca gitu ya. Sedangkan untuk raksa ini udah otomatis bisa terlihat ya karena warnanya mengkilap. Jadi tidak perlu diberikan warna gitu ya. Nah, selanjutnya untuk alkohol ini memiliki titik beku yang sangat rendah dibandingkan raksa gitu ya. Untuk titik beku alkohol itu di minus 130 derajat Celcius, sedangkan raksa di minus 39 derajat Celcius. Jadi cocok banget nih untuk alkohol mengukur suhu yang sangat rendah gitu ya. Namun alkohol hanya bisa digunakan untuk mengukur sampai 78 derajat Celcius saja gitu ya. Karena di atas 78 derajat Celcius dia akan mendidih gitu ya ataupun menguap. Nah, sedangkan raksa belum gitu ya. Dia mendidihnya pada suhu 357 derajat Celcius gitu ya. Nah, berikutnya perbedaan antara cairan alkohol dan juga raksa adalah mudah didapat untuk alkohol, sedangkan raksa itu sulit ya atau sukar didapatnya. Selanjutnya, untuk alkohol itu harganya murah ya, relatif murah. Sedangkan raksa itu mahal. Nah, selanjutnya ada lagi untuk cairan alkohol itu tidak beracun. Nah, sedangkan raksa itu beracun ya. Jadi hati-hati adik-adik ya. Meskipun tidak beracun ya, jangan dimainkan gitu ya ketika ada termometer misalkan terjatuh terus pecah. Nah, cairan itu jangan dimainkan ya. Dan di samping ada perbedaan-perbedaan ini ya, ada persamaan kenapa digunakan alkohol dan juga raksa. Persamaannya adalah sama-sama merupakan konduktor yang sangat baik ya, konduktor, yaitu alat ataupun suatu benda yang bisa mengantarkan panas dengan baik ya. Sehingga pemuaiannya pun teratur gitu ya. Dan pengukuran suhunya pun akan akurat ya. Nah, akurat. Oke, itulah termometer ya. Jadi ada dua cairan yang sebagai pengisi termometernya, ada alkohol, ada juga raksa ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis termometer yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, nah di rumah-rumah pasti ada nih yang namanya termometer klinis ataupun termometer yang bisa digunakan untuk mengukur suhu badan ya. Nah, biasanya skalanya itu hanya dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Karena menyesuaikan suhu badan manusia itu di antara rentang itu ya. Jadi normalnya sekitar 35-36 derajat Celcius. Nah, 37-38, nah itu udah mulai demam gitu ya. Kalau lebih tinggi lagi berarti wah, harus cepat-cepat ke dokter ya. Oke, yang selanjutnya adalah termometer bimetal. Nah, bimeter ini bisa dilihat dari fotonya juga untuk mengukur suhu makanan ya, untuk mengukur suhu makanan. Dan ini biasanya gitu ya, termometer bimetal juga biasanya digunakan untuk lampu sen mobil gitu ya. Nah, lampu sen mobil itu menggunakan termometer bimetal. Ya.
Yang selanjutnya ada lagi termometer 6 Bellani. Termometer 6 Bellani ini biasanya digunakan untuk pengukur suhu rumah kaca ya. Rumah kaca di sini bukan rumah yang terdiri atas kaca-kaca ya, dindingnya kaca, atapnya kaca, bukan ya. Melainkan biasanya rumah kaca itu digunakan untuk yang tanam sayuran. Nah, itu ya. Jadi harus sesuaikan suhunya gitu ya. Dan yang keempat ada lagi termometer dinding ataupun ruangan. Nah, ini biasanya ditempelkan di dinding-dinding laboratorium gitu ya. Baik. Yang selanjutnya adalah, nah ini tentang skala dalam termometer. Kita harus mengenal ataupun mengetahui bahwa termometer itu ada beberapa skala ya. Secara internasional ada 4 skala yang diakui ya, ataupun yang ditetapkan nilai-nilainya. Setiap termometer, nah di sini ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin gitu ya. Yang masing-masing skala termometernya itu memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas itu adalah titik suhu yang ditunjukkan oleh skala termometer ketika digunakan untuk mengukur suhu air mendidih. Ya, itulah titik tetap atas. Jadi titik didihnya air ya, titik didih air itu berapa. Sedangkan titik tetap bawah itu ketika si termometernya digunakan untuk mengukur suhu ketika esnya mencair atau airnya membeku. Ya. Jadi untuk Celsius titik tetap bawahnya 0, titik tetap atasnya 100, sehingga selisih skalanya adalah 100 ya. Sedangkan Fahrenheit itu dimulai dari 32 sampai 212. Sedangkan Reaumur itu dari 0 dan sampai 80 derajat Reaumur. Sedangkan Kelvin 273 Kelvin sampai 373 Kelvin. Nah, di sini bukan menutup kemungkinan batasan termometernya ya. Jadi bukan berarti minus 5 derajat Celcius tidak ada. Nah, kurang tepat ya. Jadi di sini merupakan titik tetap atas dan juga titik tetap bawah. Yaitu mengukur ketika airnya mendidih dan esnya mencair ya. Adapun di atas dan juga di bawahnya 0 sampai 100, 32 sampai 212, 0 sampai 80 dan 273 sampai 373 itu masih ada ya adik-adik ya. Jadi bukan batasan termometernya ya. Baik, dari angka-angka itu kita bisa ketahui bahwa rentang skala dari termometer-termometer ini bervariasi ya. Untuk yang Celsius dari 0 sampai 100 berarti ada 100 skala. Untuk yang Fahrenheit dari 32 sampai 212 ada 180 skala. Maksudnya adalah dikurangkan ya antara yang titik tetap atas dan juga titik tetap bawahnya. Untuk yang Reaumur dari 0 sampai 80 berarti ada 80 skala. Sedangkan yang Kelvin dari 273 sampai 373 ada 100 skala. Sehingga dari skala-skala itu bisa kita buat hubungan ataupun persamaan antar skala ya. Yaitu C-nya per skalanya, C per 100, yang F per 180, kok dikurangi 32? Agar sama-sama dimulai dari 0 gitu ya. Jadi dikurangi 32 dulu. Sedangkan Reaumur itu per 80 skalanya ya. Sedangkan Kelvin dikurangi 273 baru per 100 gitu ya. Ataupun agar lebih sederhana, nilai 100, 180, 80, dan 100-nya coba kita bagi dengan 20. Nah, sehingga angka-angkanya lebih kecil ya. Nah, jadi C per 5 sama dengan F dikurangi 32 per 9. Sedangkan R per 4. K dikurangi 273 per 5. Oke, jadi nanti kita gunakan nilai-nilai perbandingannya sebagai konversi satuan suhunya ya. Oke, baik. Kita langsung saja menuju ke perbandingan ataupun hubungan antar skala dalam termometernya. Yang pertama adalah hubungan antara skala Celsius dan Reaumur. Jadi dari yang barusan kita bahas bahwa nilai perbandingan untuk R adalah 4 ya. 4. Sedangkan Celsius 5 ya. Jadi R-nya sama dengan 4 per 5 C.
Ataupun kalau kita balik, ketika kita mencari Celsius dari reamur, berarti C sama dengan 5/4 dari reamurnya. Baik adik-adik, agar lebih paham dalam penggunaan persamaannya, kita coba lihat contoh soal berikut ya. Oke, di nomor yang pertama ini ada dua pertanyaan. 40 derajat Celcius itu berapa reamur ya? Sedangkan 48 reamur berapa Celcius? Baik, di sini untuk yang 40 derajat Celcius berapa reamur berarti yang ditanyakan adalah reamur ya. Nah, kalau yang ditanyakan reamur berarti kita gunakan yang persamaan yang kiri, yaitu R sama dengan 4/5C. Sehingga jika kita tuliskan R sama dengan 4/5 Celcius. Nah, Celciusnya kita ganti dengan angka Celciusnya berapa? 40. Oke. 40 dan 5 kita bisa sederhanakan ya. Nah, kita coret terlebih dahulu boleh ya. Lalu berapa nih? 8 ya. 8 tinggal dikalikan dengan 4 sehingga hasilnya adalah 32 derajat reamur. Sehingga kita ketahui bahwa 40 derajat Celcius itu sebanding dengan 32 derajat reamur. Nah, sedangkan untuk yang B-nya 48 derajat reamur itu berapa Celcius? Nah, berarti kita gunakan persamaan yang sebelah kanan, yaitu C sama dengan 5/4 R. R-nya kita substitusikan yaitu 48 ya, derajat reamur. Nah, kita bisa sederhanakan 4 sama 48 ya, yaitu 12 ya. Lalu kita kalikan 5 dengan 12 yaitu 60. Oke, berarti dapat 60 derajat Celcius. Nah, itu untuk yang hubungan antara skala Celcius dan reamur. Yang selanjutnya adalah hubungan antara skala Celcius dan Fahrenheit. Oke, kita perhatikan contoh soalnya. Yang nomor 2, 30 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Nah, berarti yang ditanyakan adalah Fahrenheit ya. Oke, berarti F, kita gunakan persamaan yang sebelah kiri ya. 9/5 C ditambah 32. Oke, C-nya kita bisa langsung ganti dengan angka yang ditunjukkan yaitu 30 derajat Celcius ya. Baik. Berarti di sini dikali dengan 30 ditambah dengan 32 ya. Oke, 30 dan 5-nya bisa kita sederhanakan jadi 6. Nah, tinggal kalikan 9 dikali 6 yaitu 54. 54 ditambah dengan 32 yaitu 86 ya. Derajat Fahrenheit. Nah, itu dapat ya. Berarti F-nya adalah 86 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk yang B-nya adalah 104 Fahrenheit berapa Celcius? Berarti yang kita cari adalah Celciusnya dari Fahrenheit. Berarti kita gunakan persamaan yang sebelah kanan. 5/9, F-nya dikurangi 32. Berarti F-nya adalah 104 dikurangi 32 gitu ya. Nah, berarti di sini 104 dikurangi 32 itu kan 72. Ya. 72 kita bisa sederhanakan dengan 9, yaitu 8 ya hasilnya ya. 72 dibagi 9 itu 8. Lalu kita kalikan 8-nya dengan 5. Yaitu dapat 40 derajat Celcius. Oke. Berarti 104 derajat Fahrenheit itu sebanding dengan 40 derajat Celcius. Nah, itu contoh soal yang kedua mengenai hubungan antara Celcius dan Fahrenheit. Berikutnya untuk yang ketiga nih, antara reamur dan Fahrenheit ya ini ya. Jadi hubungan skala reamur dan Fahrenheit. Untuk Fahrenheitnya berarti 9/4 R ditambah 32. Nah, kalau misalkan ditanyakan R-nya berarti 4/9 F-nya dikurangi 32 ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada 32 derajat reamur itu sebanding dengan berapa Fahrenheit? Oke, berarti yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Berarti kita gunakan persamaan untuk F-nya dari R. Yaitu kita gunakan persamaan yang sebelah kiri. 9/4 R ditambah 32 ya. R-nya 32 ditambah 32. Hati-hati di sini perkalian dulu yang kita hitung. Jangan dijumlahkan dulu baru dibagi ya. 4 dan 32-nya kita sederhanakan jadi 8. 8 dikali 9 adalah 72 ditambah 32 dan hasilnya adalah 104
ya. Berarti 32 derajat Reaumur itu sebanding dengan 104 Fahrenheit ya. Oke, nah sekarang kita yang B-nya adalah 68 derajat Fahrenheit itu berapa Reaumur? Berarti yang ditanyakan adalah Reaumur ya. Berarti Reaumur sama dengan 4/9 dikali dengan hasil selisih antara F dengan 32. Berarti 68 dikurangi 32. 68 dikurangi 32 itu 36. Ya, 36 dibagi dengan 9 berapa? Nah, bisa sederhanakan ya. 4. Berarti hasilnya adalah 4 dikali 4, 16 Reaumur ya. Oke, jadi 68 derajat Fahrenheit itu sebanding dengan 16 Reaumur ya. Oke. Dan yang terakhir ada hubungan antara skala Celcius dengan Kelvin ya. Celcius dengan Kelvin. Jika ditanyakan Kelvin dari Celcius berarti tinggal dijumlahkan saja dengan 273. Sedangkan untuk Celcius dari Kelvin berarti tinggal dikurangi 273 ya. Oke, sekarang perhatikan contoh soalnya di sini ada 27 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Oke, ingat kalau Celcius ke Kelvin berarti tinggal dijumlahkan saja dengan 273 ya. Berarti Celciusnya bernilai 27 ditambah 273 dan hasilnya adalah 300 Kelvin ya. Baik, nah itu untuk yang 27 derajat Celcius. Jadi sebanding dengan 300 Kelvin. Sedangkan 500 Kelvin itu berapa Celcius? Nah tinggal kita kurangkan yang Kelvin dikurangi 273. Hasilnya berapa? Di sini 500 dikurangi 273 dan hasilnya adalah 227 ya. Derajat Celcius. Baik, nah jadi itu jawaban-jawaban dari contoh soal hubungan antara skala termometer ya. Yang Celcius dengan Reaumur, Celcius dengan Fahrenheit, Reaumur dengan Fahrenheit, dan Celcius dengan Kelvin. Nah, yang selanjutnya ada satu lagi yaitu skala termometernya yang yang baru ya, yang tidak standar internasional ya. Nah, di sini kakak tuliskan sebagai termometer X dan Y. Di mana hubungan untuk termometer X dengan Y di sini memiliki persamaan. Nah, untuk X dikurangi dengan batas bawahnya dibandingkan dengan selisih antara yang atas dengan yang bawah. Sebanding dengan untuk yang termometer Y-nya juga. Y-nya dikurangi Y min ya untuk yang titik tetap bawahnya. Y max dikurangi dengan Y min. Oke. Agar lebih paham lagi bersama nih gimana cara menggunakannya, kita lihat contoh soalnya. Di sini terdapat termometer X yang dirancang dengan menetapkan suhu S yang sedang melebur pada suhu minus 10 derajat X dan suhu air mendidih pada skala suhu 110 derajat X. Jika termometer Celcius menunjuk pada skala 40 derajat Celcius, berapa penunjukan pada skala termometer X? Oke, nah jika adik-adik menemukan pertanyaan seperti ini, gitu ya, alangkah baiknya adik-adik menggunakan bagan. Nah, seperti ini ya. Gunakan 2 garis lurus aja yang sejajar. Di situ tuliskan aja skala termometer X dan yang diketahui ya. Nah, di situ kan ada Celcius, berarti antara termometer X dengan Celcius. Jika dengan Reaumur, ya disesuaikan. Jika dengan Fahrenheit, begitupun demikian ya. Oke, di sini untuk termometer, ingat adik-adik ya, pasti memiliki titik tetap bawah dan juga titik tetap atas. Yang mana untuk termometer X dan juga Celcius gitu ya, kita udah mengetahui gitu ya, titik tetap bawahnya untuk yang X minus 10 dikatakan di soal ya. Untuk Celcius meskipun di soal tidak diketahui berarti harus ingat skala termometer ya. Baik Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan juga Kelvin ya. Dan satu lagi adalah titik tetap atas. Ketika airnya mendidih, termometer X-nya menunjukkan angka 110. Sedangkan Celcius 100 pastinya ya.
Oke, sedangkan di sini diketahuinya ada lagi untuk Celsius 40, berapa X-nya? Nah, kita harus mencari X-nya berapa nih gitu ya. Jika Celsiusnya menunjukkan angka 40. Kita gunakan persamaan termometer X dan Celsius. Persamaannya sama ya. Jadi X dikurangi minimumnya. Minimumnya berapa? Minimumnya itu yang bawah, berarti min 10 ya. Kita langsung masukkan angkanya saja. Per yang maksimum itu berarti yang atas 110 dikurangi dengan yang minimumnya berarti min 10. Nah, sekarang yang C-nya, nah berarti C dikurangi minimumnya adalah 0 per maksimumnya adalah 100 dikurangi dengan 0, begitu ya. Oke, persamaan X dikurangi X min itu maksudnya seperti itu ya. Jadi nilai X dikurangi yang bawah per yang atas dikurangi yang paling bawah. Sedangkan yang Y ataupun yang di sini adalah C Celsius ya, dikurangi yang bawah per yang atas dikurangi yang bawah. Oke, karena yang ditanyakan adalah X, berarti kita tulis ulang X min bertemu dengan min berarti dapatnya plus. Per 110 dikurangi min 10 berarti sama saja di jumlah ya, berarti 120. Sama dengan untuk yang Celsiusnya, di situ angkanya adalah 40 yang akan kita bandingkan untuk mencari X per 100 ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 0 dan 0 ya, berarti 4 per 10. Nanti kita kali silangkan 120-nya ke sebelah kanan, sehingga di sini ada X plus 10 sama dengan 4 dikali dengan 120 per 10 ya. Oke, kita coret. Sehingga X ditambah 10 sama dengan hasil kali 4 dengan 12, yaitu 48. Dan hasil akhirnya adalah pindah ruas 10-nya dikurangi 10, yaitu 38 derajat X. Oke. Nah, itulah termometer X dan Y ya. Jadi, adik-adik setelah belajar tentang ini, adik-adik kakak harapkan mengetahui ya tentang suhu dan juga skala-skala dalam suhu ya. Oke, itulah materi yang bisa kakak sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang ingin dibahas, boleh silahkan diketikkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.